Jadi teman-teman di money management itu banyak ya, teman-teman bisa tahu risk and rewardnya itu berapa. Untuk menentukan broker yang baik, teman-teman bisa coba cek websitenya WikiFX. Jadi di situ ada. Halo guys, bersama saya Wahyu Saputra. Kita di sini akan belajar tips G2 bagaimana cara mulai trading dari nol. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya, trading itu dibagi dua ya teman-teman. Pertama itu ada trading spot. Apa sih itu spot? Spot itu kita punya barangnya ada. Jadi teman-teman misalkan dari Indonesia ke Amerika, teman-teman bawa duit Indonesia, rupiah. Teman-teman kan di Amerika harus pakai duit dolar ya, dolar. Nah, teman-teman ada pihak ketiga yang namanya money changer. Jadi teman-teman berubah dari rupiah lewat money changer ke dolar. Jadi duitnya ada teman-teman. Selama duit itu ada sampai kapanpun nilainya akan tetap sama. Dalam artian kalau dolar menguat nilainya akan sama, rupiah melemah nilainya akan sama. Jadi selama teman-teman punya duitnya, teman-teman bisa pakai kapanpun, teman-teman bisa menukarkannya kapanpun, maupun itu dari dolar ke rupiah ataupun rupiah ke dolar. Selanjutnya ada futures. Apa sih itu? Jadi futures ini yang bisa dikatakan trading forex, trading crypto. Ini pakai futures. Itu CFD teman-teman. CFD itu apa? CFD itu kontrak for difference. Jadi ini kita yang ditradingkan itu bukan barang. Jadi barang itu tidak ada, tapi yang ditradingkan itu kontraknya. Kontrak nilai suatu komoditas ataupun currency ataupun uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu 3 hal penting dalam trading. Yang pertama adalah modal yang cukup. Modal yang cukup itu seperti apa sih teman-teman? Sebelumnya teman-teman harus saya tekankan bahwa trading itu bukan main-main. Jadi modal yang cukup adalah modal yang dingin atau duit yang tidak terpakai. Jadi teman-teman sudah menaikkan income teman-teman, sudah punya passive income, ataupun teman-teman punya duit yang lumayan banyak tidak terpakai. Jadi memang modal yang cukup ini modal yang dingin. Teman-teman bisa menyesuaikan lah, modal cukup ini bisa menyesuaikan teman-teman sanggupnya berapa, tapi memang yang ditekankan adalah tidak berasal dari pinjaman online ataupun berasal dari pinjaman-pinjaman yang lain. Jadi itu yang pertama adalah modal yang cukup. Yang kedua adalah strategi trading. Nah teman-teman, yang penting adalah strategi trading. Teman-teman, strategi trading itu banyak sekali. Teman-teman bisa belajar support and resistance, ataupun teman-teman nantinya pakai indikator RSI ataupun indikator MACD ataupun stochastic. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi strategi trading itu banyak sekali. Teman-teman bisa belajar dengan kami di PT Pelatihan Profit Internasional untuk strategi trading yang efektif dan nyaman. Walaupun memang dalam dunia trading itu tidak ada rasa aman, tapi kenyamanan itu bisa didapat dengan money management yang baik. Jadi yang ketiga adalah money management yang baik. Jadi teman-teman di money management itu banyak ya, teman-teman bisa tahu risk and rewardnya itu berapa, teman-teman kapan harus take profit, kapan harus stop kerugian. Jadi teman-teman di money management yang baik ini sangat penting untuk trading. Kalau teman-teman sudah belajar money management yang baik, teman-teman akan trading dengan efektif
efektif dan nyaman. Nyaman dalam artian bukan tidak ada resiko ya teman-teman, tetap ada resikonya namun diperkecil resikonya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara memulai trading forex dari nol. Saya akan membaginya menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Apa aja sih di dalam tahap persiapan? Jadi tahap persiapan itu yang pertama adalah pastikan modal yang dingin. Lagi-lagi modal yang dingin, karena memang modalnya harus dingin, karena itu akan bergantung dengan money management dan psikologis trading teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus menentukan broker yang baik ya teman-teman. Untuk menentukan broker yang baik, teman-teman bisa coba cek websitenya WikiFX. Jadi di situ ada nilainya lah, dari 1 sampai 10 tuh broker ini baik atau tidak sih. Terus untuk spreadnya seperti apa, komisi penjualannya seperti apa, terus nantinya fee-nya seperti apa, itu teman-teman harus pastikan. Jadi yang dipastikan adalah broker. Cari dulu brokernya yang mana. Selanjutnya di tahap persiapan ini teman-teman harus tahu tools dan apps apa saja sih yang digunakan dalam trading. Jadi tools dan apps. Ini bisa banyak ya teman-teman. Ada MT4, ada MT5. MT ini MetaTrader. Untuk tradingnya bisa MT4, MT5 ataupun dari broker itu sendiri. Sebenarnya bisa broker itu sendiri. Selanjutnya ada untuk analisis. Biasanya saya menggunakan TradingView. Ini untuk strategi analisis saya secara teknikal, TradingView. Selanjutnya untuk mengetahui nih kalender ekonomi dan berita-berita apa saja yang update tentang pergerakan ekonomi, teman-teman bisa ke Forex Factory. Nah, untuk teman-teman trading itu tidak hanya analisis teknikal ya, tapi trading itu juga ada analisis fundamental. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka saja Forex Factory untuk tahu kalender ekonomi seperti apa. Terus ada beberapa website juga yang teman-teman bisa kunjungi tentang kalender dan berita-berita terupdate soal ekonomi. Selanjutnya adalah tahap eksekusi atau tahap action lah, tahap action. Jadi di tahap action ini yang pertama harus dilakukan adalah strategi trading. Tentukan strategi trading. Nah, strategi trading ini teman-teman tadi saya sudah coba jelaskan bahwa strategi trading ini banyak. Jadi teman-teman harus pelajari terlebih dahulu bagaimana sih strategi yang tepat dan aman. Bagaimana sih strategi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman sekalian? Bagaimana sih strategi yang bisa menguntungkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi? Jadi itu harus tetap dipilih ya teman-teman. Jadi untuk tahap action ini kita harus tetapkan dulu, tentukan dulu strategi seperti apa. Apakah ini trendline-nya apakah ini akan bullish ataupun trendline-nya ini akan bearish. Jadi teman-teman harus tentukan terlebih dahulu strateginya seperti apa, momentumnya akan seperti apa, itu bisa dicari lewat strategi trading. Selanjutnya setelah teman-teman menentukan strategi trading, teman-teman harus tentukan lot. Apa sih itu lot? Lot itu letter of transaction. Letter of transaction. Lot ini ada banyak teman-teman. Lot itu terbagi ada satu. Yang pertama lot itu standar. Lot standar itu lot 1. Untuk lot yang mini itu 0,1. Untuk lot yang mikro itu 0,01. Ada juga teman-teman bahwa beberapa broker ini menyediakan akun sen. Bukan akun sen, jadi akun yang lebih kecil lah. Nah, ini ada bisa dibilang di bawah mikro mungkin nano ya 0,001. Jadi seperti itu. Lot itu banyak. Lot itu berguna untuk money management teman-teman. Kalau teman-teman modalnya kecil hanya $100 ataupun hanya $1000, teman-teman jangan pernah coba-coba di atas 0,1. Untuk $100 mungkin di atas 0,01 aja sudah bahaya ya, apalagi di atas 0,1. Jadi untuk teman-teman yang memang pemula belum tahu apa-apa, pakai saja lot yang paling kecil, lot 0,01, karena memang ini resikonya jauh lebih kecil. Kalau teman-teman modalnya $1000 sekitar 16 juta sekian, mungkin
ini adalah lot yang terbaik untuk teman-teman baru mulai ataupun baru mencoba. Selanjutnya setelah tentukan lot, teman-teman harus menentukan kapan buy, kapan sell. Jadi ini setelah teman-teman melakukan strategi trading sudah terlihat bahwa trendline-nya ini ternyata bullish. Jadi teman-teman harus menentukan kapan harus buy. Kalaupun nanti trendline-nya bearish, teman-teman harus menentukan kapan harus sell. Nah, itu juga pakai trading. Namun teman-teman harus dipastikan bahwa teman-teman kapan buy, kapan sell itu harus dilakukan dengan baik, dengan pemikiran yang matang, dengan strategi yang matang. Jadi tentukan buy atau sell. Actionnya itu buy atau sell. Selanjutnya adalah tentukan take profit, TP atau SL. Jadi sebelum teman-teman melakukan buy atau sell, ataupun teman-teman sudah melakukan secara spontan buy atau sell, teman-teman harus pastikan menentukan take profit dan stop loss. Karena take profit dan stop loss ini akan sangat bergantung dengan money management teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa menentukan take profit dan SL, teman-teman akan sangat nyaman lah, untuk trading itu akan sangat nyaman. Jadi tentukan take profit dan SL itu dengan strategi trading. Teman-teman bisa belajar di PT Pelatihan Profit Internasional bersama saya. Teman-teman kontak aja nomor yang ada di deskripsi. Itu tahap eksekusi. Selanjutnya saya ada satu tahap, yaitu tahap penerimaan. Nah, di tahap penerimaan ini adalah teman-teman sudah action, ternyata hasilnya ini bisa profit, bisa loss. Dimana teman-teman di sini harus menerima segala kemungkinan yang terjadi. Karena memang walaupun kita pakai strategi yang tepat, walaupun kita pakai strategi yang menurut kita terbaik, itu tidak akan menentukan sepenuhnya pergerakan pasar seperti apa. Karena memang pada dasarnya pergerakan pasar itu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Karena memang itu ditentukan oleh diri kita, oleh diri kita ataupun oleh masyarakat lah dalam artian. Jadi di tahap penerimaan itu teman-teman harus menerima segala kemungkinan profit atau rugi. Jadi dalam tahap penerimaan ini teman-teman harus menerima kemungkinan profit atau rugi. Kalau memang profit, di tahap penerimaan ini teman-teman harus withdrawal, WD. Kalau rugi, teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu money manajemennya seperti apa. Money management. Kalau memang money manajemennya sudah dilihat dan teman-teman modalnya sudah tidak memungkinkan, teman-teman terpaksa untuk deposit lagi. Jadi withdrawal atau deposit lagi. Selanjutnya setelah teman-teman menentukan nih, ternyata teman-teman profit atau loss nih. Kalau memang profit silahkan withdrawal, teman-teman harus sering-sering withdrawal. Kalau memang rugi, teman-teman bisa dipikirkan apakah saya harus deposit lagi ataupun teman-teman harus berhenti. Karena memang ini akan bergantung dengan psikologis teman-teman. Jadi psikologis trading ini di tahap penerimaan ini sangat diperlukan. Psikologis trading. Jadi ini akan menentukan bahwa teman-teman ini siap atau tidak untuk kembali ke market. Jadi di psikologis trading. Selanjutnya setelah teman-teman sudah dipikirkan ternyata teman-teman perlu deposit lagi, teman-teman harus lagi mulai pelajari risk management. Jadi manajemen resikonya harus diperketat lagi. Jangan sampai seperti yang lalu. Jadi mungkin di loss ini teman-teman terpaksa deposit lagi karena risk manajemennya terlalu besar, resikonya terlalu besar dibanding rewardnya. Jadi teman-teman harus diatur lagi, harus dipikirkan lagi risk manajemennya seperti apa. Tahap penerimaan ini menurut saya tahap yang pasti akan dilalui setiap trader. Jadi teman-teman harus siap. Jadi trading itu harus siap profit dan harus siap kehilangan, loss. Untuk menjadi trader yang baik adalah orang yang bisa menerima dua kemungkinan itu, menerima keuntungan dan menerima kemenangan dan menerima kekalahan. Jangan sampai teman-teman hanya siap menerima kemenangan tanpa siap menerima kerugian. Tahap penerimaan ini
sangat-sangat menentukan teman-teman. Jadi jangan sampai semua strategi sudah diatur, teman-teman actionnya sudah baik, ternyata pergerakan pasar tidak sesuai kemauan kalian, teman-teman harus menerima rugi atau untung. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, teman-teman mempersiapkan segalanya dari modal, dari broker dan segala macam. Terus teman-teman ada actionnya. Nanti untuk penjelasan actionnya seperti apa, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Selanjutnya teman-teman ada tahap penerimaan, di mana tahap penerimaan ini adalah tahap-tahap yang bikin kalian belajar bagaimana trading itu berjalan, bagaimana market itu berjalan, bagaimana psikologis kalian ditempa. Jadi teman-teman harus siap dari ketiga tahap itu, tahap-tahap yang akan dilalui dalam trading. Cukup sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa like, bisa subscribe, ataupun teman-teman yang memang penjelasan saya kurang lengkap, kurang detail, teman-teman bisa komen. Nanti akan saya coba jawab. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang trading, tentang money management, tentang risk management, teman-teman bisa hubungi kontak trader support yang ada di deskripsi. Cukup sekian dari saya. Salam profit.